Gelombang penolakan terhadap pembayaran kendaraan bermotor atau PKB belakangan bermunculan di tengah masyarakat Jawa Tengah seiring dengan kenaikan beban yang dirasa memberatkan warga. Satu komponen yang disorot yaitu terkait pengenaan obsen mulai tahun 2025. Kebijakan ini memicu polemik karena dianggap menjadi penyebab melonjaknya tagihan pajak tahunan mobil dan sepeda motor secara drastis. Fenomena suara penolakan ini menjadi cerminan kegelisahan warga yang merasa terbebani oleh pungutan tambahan di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Istilah option ini kan hanya mengalihkan konsep di Undang-Undang Pajak Daerah dulu, itu dari bagi hasil menjadi diserahkan langsung kepada kabupaten kota. Jadi kalau yang sebutan option itu kita dari Samsat langsung di setor ke rekening kabupaten kota masing-masing. Secara terminologi, obsen dalam perpajakan diambil dari bahasa Belanda, yaitu opcenten. Secara harfiah, kata ini berarti pungutan tambahan atau persentase tambahan atau cen yang dikenakan di atas pajak utama. Dalam konteks hukum di Indonesia, obsen merujuk pada tambahan pajak daerah, seperti pajak kendaraan bermotor yang dipungut kabupaten atau kota. Adapun secara definisi, mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD, obsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang dikenakan atas pokok pajak. Dalam konteks PKB, obsen merupakan bagian pajak yang langsung dialokasikan untuk pemerintah kabupaten kota. Jika sebelumnya pembagian hasil pajak daerah menggunakan sistem bagi hasil dari provinsi, kini melalui obsen, porsi untuk daerah tingkat 2 langsung dipisahkan saat pembayaran atau menggunakan mekanisme split payment. Aturan main obsen ini menetapkan tarif sebesar 66% yang dihitung dari besaran pajak terutang. Meski pemerintah pusat mengklaim telah menurunkan tarif dasar PKB maksimal dari 2% menjadi 1,2% untuk mengkompensasi obsen, pada praktiknya banyak wajib pajak di Jawa Tengah merasakan kenaikan real sekitar 16%. Hal ini terjadi karena porsi pajak yang dulunya dibayar satu pintu ke provinsi, kini ditambah dengan pungutan tetap untuk kabupaten atau kota yang terlihat jelas dalam rincian Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran atau SKKP. Keresahan warga di Jawa Tengah memuncak ketika program relaksasi pajak atau diskon yang sempat diberikan pada awal tahun 2025 berakhir. Pada periode Januari hingga Maret 2025, pemerintah Provinsi Jawa Tengah sempat memberikan diskon merah putih sebesar 13,94% untuk meredam dampak awal obsen. Namun, begitu masa diskon habis, tagihan pajak kembali ke angka normal yang sudah terpapar tambahan obsen, sehingga masyarakat merasa seolah-olah terjadi kenaikan pajak yang mendadak dan signifikan. Untuk meredam gejolak, Pemprov kini tengah mengkaji pemberian relaksasi atau diskon PKB sebesar 5% yang direncanakan berlaku hingga akhir tahun 2026 sebagai bentuk kepedulian terhadap daya beli masyarakat dalam situasi ekonomi yang masih sulit. Lantas kemana dan digunakan untuk apa dana obsen sebenarnya? Pemerintah berdalih dana yang terkumpul dari obsen ini memiliki manfaat jangka panjang yang besar bagi pembangunan di level akar rumput. Berbeda dengan sistem lama yang birokratis, dana obsen akan langsung masuk ke rekening kas daerah kabupaten kota untuk digunakan memperbaiki jalan rusak, membangun jembatan, serta meningkatkan fasilitas publik di wilayah masing-masing. Dengan skema ini, kemandirian fiskal daerah diharapkan meningkat karena mereka tidak lagi bergantung sepenuhnya pada transfer dana dari provinsi. Selain aspek pembangunan fisik, pendapatan dari sektor pajak ini juga dialokasikan untuk mendukung program sosial, seperti pendidikan gratis di tingkat SMA dan SMK negeri. Badan Pengelola Pendapatan Daerah atau Bapenda Jawa Tengah kini terus melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman bahwa setiap rupiah dari obsen yang dibayarkan warga akan kembali dalam bentuk pelayanan publik yang lebih optimal dan transparan, melalui pengelolaan pajak yang lebih modern. Meski penjelasan teknis telah disampaikan, tantangan bagi pemerintah daerah ke depan adalah membuktikan bahwa tambahan pungutan ini benar-benar selaras dengan perbaikan infrastruktur yang dirasakan langsung oleh warga. Jika perbaikan layanan publik tidak segera terlihat, suara-suara penolakan bayar pajak dikhawatirkan akan terus bergulir dan justru menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak di masa mendatang.
Pengawasan ketat terhadap penggunaan dana opsen di tingkat kabupaten kota pun menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik.